Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pagi ini badanku sudah mulai enak teman-teman. Sekali lagi minta maaf kalau untuk video-video kemarin itu tidak video terbaru atau tidak video update. Pantes kemarin itu beberapa hari aku bikin video untuk di satu hari yang sama. Ternyata 2 hari kemarin aku agak drop teman-teman. Tapi masih agak bingung juga. Sakitnya kenapa tuh aku bingung. Tapi ya seperti itulah kira-kira ya. Alhamdulillah hari ini insya Allah sehat. Ini tanggal video terbaru tanggal 27 di Jumat terakhir di bulan Desember 2024 ya. Dan insya Allah hari ini kita akan sedekah nasi box. Barakallah. Terima kasih. Matur nuwun orang baik. Aku nggak tahu siapa yang transfer karena beberapa di antaranya ada 2 nama yang transfernya itu agak lumayan dan tidak ada konfirmasi apapun, maksudnya siapa beliau, dari mana, ini untuk apa, ndak ada. Tapi yang pasti beliau transfernya ke rekening donasi. Jadi Masya Allah tabarakallah, doa teman-teman didengar, diijabah sama Allah. Allah kirimkan malaikat untuk membantu kita. Masya Allah, terima kasih. Bahkan hari ini bukan cuma cukup, tapi malah lebih. Masya Allah. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Tadi dia ngomong dalam hati, jangan nangis. Tetep nangis ya. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah hari ini akhirnya sedekah nasi box kita berjalan ada seperti biasanya. Dan Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan. Siapapun jenengan yang memberi, yang mencukupi, yang bersedekah untuk nasi box, semoga Allah jadikan keberkahan. Amin. Berkah hidupnya, berkah rezekinya, usaha dan keluarga besarnya. Amin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Kalau teman-teman masih pengen bantu hari ini maksimal sampai jam 12 siang ya teman-teman. Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 maksimal jam 12 siang. Kalau lewat dari itu, Mas Tulus akan masukkan untuk bulan depannya lagi. Sekali lagi terima kasih yang sudah bantu sedekah. Mudah-mudahan hajatnya apa, tujuannya apa, Allah sampaikan, Allah terima. Amin. Kemudian semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan
urusan baiknya. Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga sedekahnya jadi media tolak balak, juga jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Silahkan kalau masih pengen bantu sampai jam 12 siang hari ini, cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke yang di deskripsi ya, BRI ya teman-teman. Boleh berapapun, mau nambahin boleh. Kalau lewat jam 12 Mas Tulus jadikan untuk di bulan depan ya. Dan apabila maaf sekali lagi, mungkin teman-teman ada yang mau ikut bantu sedekah ketupat sayur lodeh yang akan saya gelar insya Allah di tanggal 31 Desember ini, menutup akhir tahun dengan sedekah nasi box di hari Jumat terakhir di 2024. Juga kita menutup dengan sedekah akhir tahun, yaitu bagi ketupat dengan sayur lodeh. Teman-teman yang mau ikutan silahkan DM, karena saya tidak buka secara umum. Kalau yang punya WhatsApp atau Instagramnya Mas Teh, silahkan bisa Instagram saja ke @bigtulus_official atau DM ke WhatsApp yang sudah punya WhatsAppnya Mas Teh. Nggih. Terima kasih banyak, matur nuwun. Transfernya juga boleh kalau mau ke BRI, mau ke Dana, ke GoPay yang Mas Teh punya. Tetapi yang penting adalah konfirmasi. Nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Gusti Allah berkahi. Amin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo support Mas Teh dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Yang sudah absen terima kasih banyak, sudah nyawer terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf untuk komentar-komentar yang tidak kayak ada yang lagi masak gitu loh, Rek. Jadi nyegrak. Sekali lagi teman-teman yang sudah tulis-tulis absen, sudah hadir, sudah nyawer, atau sudah komentar, tapi Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu, Mas Tulus minta maaf ya. Terima kasih banyak. Apabila ada yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Apabila mungkin teman-teman saat ini mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga lancar lagi. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang kurang baik kerjaannya, usahanya, hidupnya, kerezekiannya, semoga segera membaik. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Teh doakan semoga hutangnya dang lunas, amin. Kesworo poke. Wis kono lah rungok-rungok no. Gak apa-apa ya teman-teman, mohon maaf kalau ada suara dakdok ya, karena memang aku juga tadi sebelum syuting gak ada suara itu, pas sudah syuting baru ada. Jadi mohon dimaklumi untuk polusi suara yang mungkin sedikit, mohon maaf, nggak tahu ngeganggu atau enggak di kalian, kedengaran apa enggak aku nggak tahu, tapi kalau misalnya mengganggu Mas Tulus minta maaf ya. Oke, hari ini Mas Tulus pengen bercerita sedikit terkait dengan beberapa hari kemarin. Saya sudah sampaikan bahwa saya sakit karena mendapatkan mimpi yang sudah saya ceritakan, tapi ternyata beberapa hari belakangan, bahkan hari ini tuh lumayan parah untuk olengnya. Aku nggak tahu mau ada apa, aku nggak pernah berpikir bahwa mau ada sesuatu kah atau apa, tapi artinya di sini aku ntar teman-teman. Oke, mohon dipersori teman-teman, karena satu, ada yang lagi masak terus agak nyegrak di leher sama di hidung, tapi di sebelah juga kayaknya lagi ngulek-ngulek, terus nguleknya pasti pakai batu ulek yang besar itu, jadi agak mengganggu bagi aku yang harusnya fokus menyampaikan apa yang pengen aku sampaikan ya. Sebelumnya tadi pagi sudah ada anjuran dari Eyang terkait dengan teman-teman yang mungkin ingin memperbaiki diri menjelang pergantian tahun ya. Kalau misalnya di video itu kurang apa, mungkin saya menyampaikannya kok nggak ada pembersihan, suruh mandi segala macem. Aku rasa setiap orang mau agama apapun, sebelum beribadah, sebelum mendekat kepada Tuhan, pasti mereka selalu membersihkan diri. Menurut saya, jadi untuk hal itu tidak perlu saya jabarkan lebih detail ya. Setuju? Setuju. Jadi kalau Mas Tulus itu memang menyampaikannya memang seperti itu caranya. Silakan teman-teman cerna dengan dengan cara teman-teman sendiri. Aku nggak bisa juga untuk menyarankan untuk ini itu. Kenapa selalu bilang ya terserah sesuai dengan keyakinan, karena ya mungkin saja kita beda keyakinan, tapi aku yakin dan percaya semua agama itu baik ya. Seperti itu teman-teman. Nah di video ini Mas Tulus pengen bercerita
rasanya olengnya Mas Tulus itu kenapa kok semakin kesini, khususnya hari Jumat ini tuh agak lumayan parah. Dan aku sempet ngobrol sama Eyang tadi pagi sebelum bikin video yang sebelumnya. Aku menceritakan bahwa kenapa ya yang kok aku oleng lagi, kenapa kok ini goyang lagi. Padahal secara aku nggak, kemarin sudah waktu lagi sakit itu aku nggak ngerasain oleng, tapi semakin kesini olengnya semakin parah dan rasanya itu kayak makin gede gitu loh. Jadi kalau ibarat kata digambarkan apa, olengnya itu atau muternya itu rasanya nggak terlalu besar kemarin, ini semakin kesini semakin besar. Dan pas aku cerita tuh sambil aku dengerin cerita, aku beberapa kali terima berita dari teman-teman ya. Ternyata tuh ada beberapa gunung tuh yang memang sekarang sudah mulai bergejolak ya. Gejolaknya eh, hampir mendekati tahun. Dan Eyang mengatakan apa sih tadi katanya? Apa podo sadar alasmu kuwi mbien segoro. Katanya beliau seperti itu. Jadi maksudnya adalah apa kalian itu nggak sadar kalau dulu itu apa, alas tuh hutan kalau nggak salah ya. Hutan itu, hutan yang kalian lihat sekarang itu dulunya segara. Segara itu laut. Jadi menurut yang disampaikan Eyang, beberapa titik hutan yang ada di kita, mungkin hutan atau tempat tinggal kita tuh dulunya adalah laut sebetulnya. Cuman pada masa perputaran zaman kemudian jadi daratan dan juga dimanfaatkan sebagai hutan, kebun dalam mengais rezeki, atau mungkin yo luwe rek watan kumuni atau mungkin dulunya adalah tempat yang memang lautan yang dialih fungsikan. Ini satu titik yang membuat saya bertanya-tanya. Saya kan oleng, bukan bertanya, atau saya bukan bertanya soal eh, kenapa kok daratan jadi lautan, lautan jadi daratan. Saya nggak bertanya soal itu, tapi tiba-tiba yang tuh nyeletuk soal itu. Dan kemungkinan pergolakan goncangan ini memang ya apa yang disampaikan Yang bahwa ini bisa mengarah ke pertanda akan adanya gempa. Dan artinya saya tidak memastikan, sekali lagi saya tidak memastikan bahwa olengnya saya ini menjadi pertanda atau clue akan adanya gempa di Indonesia. Saya nggak menyampaikan soal itu, tetapi kemungkinan sekali lagi kemungkinan ada yang mengarah ke situ. Jadi akan ada potensi gempa-gempa besar menjelang pergantian tahun. Bahkan tadi Eyang sempat ngomong yang, kalian sadar nggak sih kalau setiap tahun, setiap akhir tahun itu alam tuh selalu unjuk rasa katanya. Alam tuh selalu nggak mau berteman sama kalian. Kalau kata Eyang gitu. Jadi betul, ketika saya hitung-hitung, saya lihat-lihat ya, tsunami Aceh aja itu juga terjadi di akhir tahun kan teman-teman. Dan setiap akhir tahun selalu ada saja musibah yang terjadi, artinya mau musibah alam, kecelakaan dan seterusnya. Ini jadi momen belajar bagi kita bahwa setiap tahun alam itu lagi demonstrasi sama kita, lagi unjuk rasa. Alam tuh lagi marah sama kita, menunjukkan siapa mereka ya, karena memang kitanya nggak ngertiin mereka gitu deh. Sama halnya kayak kita punya pacarnya mintanya disayang, tapi kita cuekin terus, kita nggak perhatiin. Ya wajar dong kalau pacarnya nyari perhatian supaya diperhatikan sama kita gitu loh. Ini nih kalau menurut Eyang ya, ini merupakan sebuah pertanda bahwa kalian itu sudah susah gitu loh. Kita tuh sudah susah untuk bersatu dengan alam. Artinya berdamai dengan alam tuh kita susah karena setiap akhir tahun itu selalu ada musibah. Jarang banget akhir tahun yang saya menemukan tidak ada musibah. Selalu ada potensi musibah bareng dengan cuaca-cuaca ekstrim juga. Ini hal-hal yang terjadi hampir setiap tahun di Nusantara kita. Berarti memang maksud yang disampaikan Eyang Alase dulu tuh segoro itu artinya adalah memang kita itu tidak dikasih apa-apa sebelumnya, tapi Allah ngasih apa-apa istilahnya. Alam tuh ngasih persembahan ke kita dengan yang tadinya segoro nggak bisa dimanfaatkan buat manusia, akhirnya jadi alas atau jadi hutan. Kemudian bisa dimanfaatkan menjadi ladang, menjadi tempat tinggal, menjadi tempat kalian nambang-nambang emas itu. Tapi ternyata setiap tahun terakhir-terakhir ini selalu ada perkara, selalu ada musibah. Kenapa? Karena semakin banyak kerusakan-kerusakan yang kalian timbulkan. Artinya kalau mereka nggak ngerasa salah, mereka nggak mungkin unjuk rasa. Alam tuh nggak mungkin ngasih tahu kita bahwa aku marah sama kamu.
karena emang kamu begini, karena kamu begitu ya. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau setiap orang berpasangan atau pacar sekalipun suami istri dan seterusnya, kalau emang nggak ada masalah, nggak mungkin dong marah. Artinya kan gitu. Nah, semakin kesini tuh semakin diawali 2004 juga tsunami besar ya. Semakin kesini tuh semakin semakin apa? Banyak sekali kejadian-kejadian di mana di setiap akhir tahun selalu dengan bencana yang besar. Artinya memang alam sudah susah untuk berdamai dengan kita. Sebenarnya bukan karena alamnya yang jahat, tapi kita yang terlalu tidak bisa menjaga alam. Kemudian juga kita tidak bisa apa? Mungkin jarang berdoa untuk alam, untuk Nusantara kita. Mungkin kita doanya sibuknya mintanya badan kita sehat, rezeki kita bagus, kemudian minta perlindungan Allah, tapi lupa kalau ada alam yang juga perlu atau minta kita sayang dengan doa, dengan kita lestarikan, dengan kita jaga. Mungkin arahnya ke situ dari pembicaraan saya dengan Eyang tadi pagi. Nah, dengan olengnya saya ini, Eyang hanya memperingatkan bahwa ada beberapa titik gunung yang sepertinya juga akan lumayan besar menjelang pergantian tahun, bahkan bisa jadi di awal-awal tahun. Ini satu hal yang harus kita waspadai. Disclaimer, ini bukan sesuatu yang bisa terjadi atau pasti terjadi. Ini hanya sebuah terkaan, sekali lagi, ini hanya sebuah terkaan dari apa yang saya rasakan tuh. Kadang-kadang kayak gini nih. Aku sempat berpikir bahwa aku vertigo atau darah rendah atau darah tinggi, tapi no, itu sudah aku sebelum menyampaikan seperti ini aku semuanya sudah aku cek dan bukan karena sesuatu tadi. Jadi aku berpikir kalau aduh ini menjelang akhir tahun, ini Jumat terakhir, waktunya kita berdoa sama-sama, waktunya kita ngalap berkah sama Allah, sama orang tua kita, leluhur kita. Tapi kok malah ngerasain kayak gini gitu. Dan memang Eyang tadi cuman nganu, coba yo aku ngukurnya ini, kalau kata Eyang. Beliau mengukurnya seperti ini, bahwa ada potensi gunung yang akan besar sekali. Ada satu yang tenang tapi besar gitu loh. Beliau tuh menyampaikannya gini, gunung itu tenang, gunung itu nggak apa, nggak terlihat aktivitasnya tapi tiba-tiba jeblok gede gitu loh, Rek. Jadi gunung tadi itu disampaikan yang bahwa gunung itu tuh nggak akan memperlihatkan kalau dia akan erupsi besar, tapi tiba-tiba besar aja gitu. Nah, ini juga beberapa titik sudah diprediksikan ya, atau sudah dilihat bahwa selamat katanya sudah mulai ada aktivitas. Semeru ini juga beberapa kali sudah disampaikan oleh PVMBG untuk masyarakatnya tidak dekat dengan Semeru, karena memang setelah seminggu terakhir nih ya, Gunung Raung, Semeru, Merapi, beberapa diantaranya juga erupsi dan di waktu yang berdekatan menjelang pergantian tahun kita. Dan Eyang memberikan peringatan soal gunung yang menenangkan, gunung yang tenang, gunung yang artinya gunungnya itu tuh nggak menjadi pengayom sebetulnya, tapi ketika besar tiba-tiba nanti mengeluarkan sesuatu yang besar. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Harapan saya di situ. Kemudian juga goncangan. Goncangan yang dimaksudkan Eyang di sini bukan hanya di akhir tahun 2024 saja, karena kita sudah mau habis ya. Tadi beliau sempat bilang kalau coba soal lindune, sorry, soal lindu tuh gempa. Beliau mengatakan lindu. Soal lindu nih hitungan dewe lewat sing isauni. Maksudnya gini, beliau meminta saya untuk menghitung sendiri kira-kira soal lindunya memang apakah ada atau tidak. Jujur teman-teman, dari awal Januari 2025 sampai ke bulan Mei, bahkan di 9 itu hampir full memang keguncangan soal gempa ini lumayan besar. Bahkan di awal bulan Januari saja, di awal pokoknya antara 1 sampai tanggal 5, bulan 5, Januari sampai bulan Mei, kalau saya hitung lewat angka, di setiap tanggal ganjilnya atau di setiap awal bulannya, itu potensi dengan skala besar atau gempa dengan skala besar itu sangat-sangat potensial. Ini juga harus hati-hati. Dan ternyata yang disampaikan Crondol soal Jawa Timur, kalau teman-teman masih ingat apa yang disampaikan, ternyata ada beberapa tempat, kalau nggak salah di Trenggalek atau di mana, yang memang warganya harus mengungsi karena memang tanahnya itu bergerak, teman-teman. Jadi ada musibah tanah bergerak di Jawa Timur yang memang betul-betul terjadi yang disampaikan Crondol, dan ini memblokade aktivitas warga karena memang yaitu karena ada poin-poin tertentu. Dan Jawa Timur aku minta untuk masih harus hati-hati Jawa Timur, karena aku nggak tahu kenapa, tapi memang Wetan itu sedang ada perbaikan. Sebetulnya begini, secara garis besar ya, secara garis pandang saya, kalau misalnya di akhir tahun tuh ada perbaikan,
apa namanya, ada cobaan, ujian dan seterusnya ketika alam tuh kayak lagi unjuk rasa sama kita, sedang marah sama kita. Sebetulnya juga memang setiap akhir tahun memang ada pembersihan, ada prosesi yang memang harus dilakukan, bukan secara alam saja tapi secara gaib juga sebetulnya ada semacam pembersihan yang dilakukan. Memang selalu ada dampak, tetapi besar atau kecilnya sekali lagi kembali ke manusianya itu sendiri. Begitu yang dimaksudkan Eyang. Jadi kembali ke yang beliau sampaikan bahwa memang kalau saya hitung elemen tanah yang paling dominan di 2025 bahkan di awal tahun itu gempa. Gempa adalah satu hal yang dominan. Ini dari hitungan cocok logi saya ya, dari apa yang saya bisa. Yang bilang hitungan karo sing mbok isoni, artinya menghitung dengan yang saya bisa saja. Saya memang melihat ada potensi bahkan di awal tahun ini ada beberapa elemen tanah yang juga lumayan besar ya. Salah satunya mungkin bisa gempa, bisa gunung yang erupsi, bisa juga tanah bergerak dan seterusnya. Kecelakaan di awal tahun bahkan naudzubillah min dzalik juga luar biasa karena gaduhnya lumayan besar ya. Jadi aku harap Allahu Akbar kira. Nek kadung kumat ngene iki lho Rek. Ada yang ngerasain gak sih? Maksudnya ada yang sama nggak? Maksudnya punya rasa melayang yang sama gitu. Badan segede gini kan nggak mungkin kalau melayang ya. Tapi itu yang aku rasain, alhamdulillah. Ada ya Allah ya Rabb. Ya, jadi dari tolak ukur yang saya ukur sendiri, mohon maaf lewat hitungan angkanya, juga yang disampaikan Eyang memberikan peringatan bahwa memang elemen tanah merupakan satu hal yang harus diwaspadai. Salah satunya gempa, kemudian bahkan tadi beliau menyampaikan gunung yang menenangkan. Aku nggak tahu gunung yang menenangkan itu di mana, karena aku tuh bukan anak-anak gunung yang paham soal gunung. Gunungnya tuh tenang, gunungnya tuh nggak reseh, tempat yang menenangkan bagi sebagian orang. Ada kan gunung yang terkenal angker segala macam, tapi ini gunungnya terkenal sopan, gunung yang ramah tamah banget, tapi tiba-tiba jeblok. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi belum tentu terjadi memang, jangan sampai terjadi bahkan, amin. Tetapi sekali lagi ini mudah jadi bahan kewaspadaan saja. Kalau ada yang ngerasain hal yang sama Mas Tulus, saya juga lagi oleng, silakan terus di kolom komentar. Elemen tanah merupakan satu dan juga lain hal yang masih perlu dijadikan kehati-hatian bagi kita menjelang pergantian tahun, bahkan di awal tahun. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih hati-hati bahwa ya setiap akhir tahun selalu ada musibah, berarti ada yang salah dengan kita. Wes toh nggak mungkin kok Gusti Allah tuh nggak negor kita kalau kita nggak salah. Aku tahu kalau Tuhan negor kita berarti pertanda Tuhan sayang, Tuhan mengingatkan kita sebetulnya. Tetapi kalau masalahnya itu kadang-kadang oknum-oknum aja yang memanfaatkan itu, tapi yang terkena masyarakat bawah gitu loh. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi saya, di mana akan menjadi apa ya? Ya lu yang untung, kita yang buntung istilahnya gitu. Jadi hanya oknum-oknum yang serakah saja dengan itu dan ada alih fungsinya. Kemudian yang terakhir yang beliau tadi sampaikan, hati-hati lek kowe ora kena tak kandhani, lek alam ki wis ngilingne ora kena, engko balik ning fungsine meneh. Jadi artinya gini, ketika sesuatu yang sudah diingatkan tadi tidak bisa diingatkan dan kalian tidak menyadari itu, fungsinya akan dikembalikan seperti sedia kala di mana alam itu berasal. Bagaimana alam itu dibuat, bagaimana alam itu tadinya berasal. Seperti disampaikan di alam. Makanya statement yang awal saya tegaskan terus, kenapa? Eyang bilang, opo podo ra sadar, alasmu kuwi mbiyen segoro. Artinya hutanmu itu dulu tuh laut. Jadi kalau misalnya sampai kita berkali-kali diingatkan, kita dibersihkan, kok nalangi terus gitu loh. Maksudnya artinya kayak lu punya utang, tapi utangnya lu suruh nalangin orang mulu, ya lama-lama orang kan capek. Ya kan? Kamu punya kesalahan. Kesalahannya ditalangi terus sama leluhur kita, ditalangi, didoain, dibersihkan, diruat. Lah kita yang diruat malah kita nggak tahu diri, terus aja alamnya kita rusak. Nanti kalau sudah fatal, nanti dialih fungsikan seperti sedia kala, dikembalikan kepada fungsinya. Berarti yang alas atau yang hutan tadi bisa jadi laut lagi. Kita bahaya, apalagi negara kita negara kepulauan. Hati-hati soal itu. Ini hanya sekedar apa ya? Hitung-hitung, anggap aja sebagai konten-konten biasa, nggak perlu kalian serius. Tapi mudah-mudahan
Bagi yang paham, mengerti apa yang saya maksudkan, apa yang saya sampaikan. Jujur teman-teman, menyampaikan hal-hal seperti itu sebetulnya nggak gampang bagi saya. Karena dampaknya akan ke badan juga sebetulnya. Kalian silahkan cari tahu lah, apakah orang-orang yang bisa menghitung itu semuanya badannya aman? Enggak, abis ngomong begini kadang-kadang oleng. Abis ngomong kadang-kadang badan kita sakit. Karena emang ada yang kita tebus, ada yang kita lawan gitu loh. Harapanku tebusan dalam tanda kutip yang aku lawan ini jadi bahan pembelajaran buat teman-teman di rumah untuk lebih hati-hati. Waspadai gempa, gunung erupsi, kecelakaan di darat. Untuk awal tahun ini lumayan berat. Akhir tahun sudah banyak terlihat, tapi di awal tahun lebih banyak lagi. Lebih oleng lagi, lebih rusuh lagi. Jadi selamat, mudah-mudahan saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari itu, mangkat mulien, arep liburan, arep berjalan-jalan, diberikan keselamatan, mangkat sampai mulai juga kembali seperti sedia kala, jangan sampai ada gangguan apapun. Amin. Dan semoga apa yang kalian lakukan sekarang juga untuk kebaikan kita bersama, artinya untuk lebih menjaga alam lagi. Yuk, aware yuk. Yuk jaga alam yuk, sering-sering mendoakan alam yuk, jangan cuma diri kita sendiri saja, alam juga didoakan, kemudian juga kita juga menjaga alam pastinya, jangan serakah ya. Terus pesan Eyang juga selalu diingatkan bahwa di akhir tahun kita harus prihatin, jangan terlalu keriaan, jangan terlalu over ketika merayakan pergantian tahun, karena ada sebuah lambang kesedihan yang harus dijaga, seperti itu ya. Selamat semua yang nonton video ini diberikan keselamatan. Amin. Matur sembah nuwun, hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga bisa dicerna, semoga bisa dicari tahu. Teman-teman yang masih pengen nambahin nasi box, saya tunggu sampai jam 12 siang ya. Kalau lewat jam 12 kita akan masukkan di bulan depan. Bulan ini Allah ijabah ada. Bulan depan juga semoga masih Allah izinkan ada di awal tahun 2025. Amin. Terima kasih Mas Tulus, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau terkesan saya kemintra atau gurui, saya minta maaf, demi Allah saya nggak ada maksud di situ. Kalau saya ada mungkin ya teman-teman nggak suka dengan konten saya atau tidak suka dengan saya minta maaf juga. Karena sekali lagi kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya manusia ya. Seperti itu. Semoga manfaat orang baik. Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi surat rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi sudah bekerja semoga pekerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya naik. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, hajat baiknya Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, semoga segera terjual, uangnya bisa segera dimanfaatkan. Amin. Yang sedang ngerintis usaha, semoga lancar usahanya, yang dagang laris manis. Nggih. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus dan keluarga, juga Mas Tulus dan tim, dan kalian yang nonton video ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih. Apalagi yang mau dibahas silakan sarankan ke Instagramnya Mas T, di follow juga, kemudian sarankan di situ. Kalau ada link beritanya bagus ya, lebih di share saja di situ ya, atau komen di postingan Mas T di YouTube. Oke, sarankan apa yang mau dibahas lagi. Terima kasih banyak orang baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah, terima kasih banyak. Yang sudah absen-absen, terima kasih. Yang mau nyawer juga boleh ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.